Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Nabilah dengan NIM 2103-1043 dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai artikel yang telah kami buat dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hadi Afriansyah, SPD MPD. Baiklah, judul artikel kami adalah Administrasi Pendidikan di Indonesia. Pada artikel ini, kami akan membahas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, proses, ruang lingkup, serta manfaat mempelajari administrasi pendidikan. Baiklah, yang pertama, pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah kata yang diciptakan dengan menggabungkan dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan, dan masing-masing memiliki arti. Tetapi ketika digabungkan itu memiliki arti baru. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan adalah ilmu manajemen dalam dunia pendidikan atau pembinaan, pengembangan, pengelolaan, usaha taktik pendidikan. Yang kedua adalah manfaat administrasi pendidikan. Adapun manfaat administrasi pendidikan, yang pertama, satu, mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Dua, menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Tiga, mendorong menerjemahkan, merubah pikiran-pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan kemajuan dan kestabilan. Yang ketiga, tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan digunakan untuk mencapai tujuan sederhana. Yang keempat, proses administrasi pendidikan. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan administrasi pendidikan, serta mempunyai tanggung jawab dan memberikan pendidikan maupun pengajaran kepada setiap anak didik yang menempuh pendidikan sekolah. Tanggung jawab ini juga menjadi tugas guru. Melalui pendidikan dan pengajaran, diharapkan anak didik dapat berkembang menjadi orang dewasa beriman dan berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan dan keterampilan, serta dapat hidup mandiri dan berguna bagi masyarakat. Yang kelima adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang mencakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan luas. Tetapi, yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru umumnya ialah yang pertama, bidang tata usaha sekolah, yang kedua, bidang personalia murid, yang ketiga, bidang personalia guru, yang keempat, bidang pengawasan atau supervisi, yang terakhir adalah bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang terakhir adalah manfaat mempelajari administrasi pendidikan. Manfaat dari administrasi pendidikan, sebagian besar orang berpendapat bahwa pendidikan akan berjalan dengan sendirinya, sehingga sering mengabaikan pentingnya administrasi dalam menyelenggarakan pendidikan, atau istilah yang lebih dikenal dengan administrasi pendidikan. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, sebab di dalamnya melibatkan banyak komponen yang semua komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga harus dikelola atau diatur dengan tertib supaya dapat berjalan dengan baik. Administrasi pendidikan tidak hanya menyangkut soal-soal tata usaha sekolah, tetapi menyangkut semua kegiatan sekolah yang baik mengenai materi, personil, perancangan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, dan sebagainya, yang harus diatur sehingga menciptakan suasana yang memungkinkan terselenggaranya kondisi belajar mengajar yang baik sehingga tercapai tujuan pendidikan. Kesimpulan, administrasi pendidikan merupakan segenap proses pengarahan dan pengintegrasian sesuatu, baik personil, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Di dalam administrasi pendidikan ini juga ada kegiatan yang dilakukan dalam bidang pendidikan yaitu perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pelaporan pengordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia. Administrasi pendidikan perlu karena merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Sedangkan tujuan dari administrasi pendidikan itu sendiri pada umumnya adalah agar semua kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan atau, dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan ini mencakup bidang-bidang yang sangat luas. Hampir seluruh aspek yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan lembaga pendidik masuk ke dalam cakupan administrasi pendidikan, seperti personel sekolah, kurikulum, keuangan, sarana prasarana, pengawasan, atau supervisi pendidikan, keterampilan, dan sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.